Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Francisca, NIM 19045056. Tujuan pembuatan video saya pada hari ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Materinya tentang administrasi sarana dan prasarana. Materi yang pertama yaitu pengertian administrasi sarana dan prasarana. Kata administrasi berasal dari kata Latin yaitu ad dan ministro, yang mempunyai arti kepada dan melayani. Secara istilah, administrasi yaitu upaya mencapai tujuan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan orang-orang dalam suatu pola kerjasama. Selanjutnya itu pengertian sarana dan prasarana. Sarana adalah alat yang digunakan secara langsung untuk mencapai tujuan, misalnya ruang kelas, buku, papan tulis, dan lainnya. Sedangkan prasarana adalah alat tidak langsung yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan, misalnya lokasi, bangunan sekolah, lapangan, dan lainnya. Materi selanjutnya yaitu proses administrasi sarana dan prasarana secara kronologis operasional kegiatan administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Dalam proses administrasi sarana dan prasarana ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu perencanaan barang, yaitu suatu kegiatan administrasi yang baik harus diawali dengan suatu perencanaan yang matang dan baik, dilaksanakan demi menghindari kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Yang kedua itu pengadaan barang. Pengadaan barang merupakan segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang, benda, dan jasa bagi keperluan pelaksanaan tugas. Dengan kata lain, pengadaan barang merupakan upaya merealisasikan rencana kebutuhan mengadakan perlengkapan yang telah disusun sebelumnya. Yang ketiga yaitu inventaris sarana dan prasarana pendidikan. Yang dimaksud dengan inventaris sarana dan prasarana pendidikan merupakan kegiatan mencatat dan menyusun daftar sarana dan prasarana yang ada secara teratur menurut ketentuan yang berlaku ke dalam suatu daftar inventaris barang yang berfungsi sebagai data yang diperlukan dalam perencanaan. Yang keempat itu penyaluran barang. Yang dimaksud dengan penyaluran barang merupakan kegiatan yang menyangkut pemindahan barang atau tanggung jawab dari instansi atau pemegang yang satu kepada instansi pemegang. Yang kelima itu pemanfaatan dan pemeliharaan kegiatan. Pemanfaatan dan pemeliharaan kegiatan terus-menerus untuk mengusahakan agar barang atau bahan kantor tetap dalam keadaan baik atau siap untuk dipakai. Dalam pembagian pemeliharaan itu terbagi menjadi 2. Pemeliharaan berdasarkan waktu, yaitu pemeliharaan sehari-hari. Di mana pemeliharaan sarana dan prasarana yang dilakukan setiap hari biasanya dilakukan oleh petugas atau karyawan yang menggunakan barang dan bertanggung jawab atas barang tersebut. Contohnya ruang kerja, mesin tik, komputer, dan lainnya. Yang kedua itu pemeliharaan berdasarkan jenis barang. Di sini dalam pemeliharaan berdasarkan jenis barang, pemilihan barang bergerak. Pemilihan barang bergerak dapat dilakukan setiap hari maupun secara berskala. Materi selanjutnya itu penghapusan suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan barang milik negara dari daftar inventaris. Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
apabila biaya rehabilitasi barang terlalu besar sedangkan pakainya terlalu singkat, maka barang tersebut lebih baik tidak dipakai lagi dan dikeluarkan dari inventaris. Materi selanjutnya yaitu pengawasan seluruh kegiatan administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Pengawasan bukan merupakan suatu pengaturan yang kaku dan akan membatasi ruang gerak masing-masing fungsi pengelolaan, tetapi merupakan koordinasi serta akselerasi bagi seluruh fungsi pengelolaan administrasi, sehingga pemborosan waktu, tenaga, dan biaya dapat dihindarkan. Materi selanjutnya itu peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana pendidikan terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama itu terlibat dalam perencanaan pengadaan alat bantu pengajaran. Yang kedua, terlibat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan alat bantu pengajaran yang digunakan guru. Yang ketiga, pengawasan dalam penggunaan alat praktek oleh siswa. Ataupun peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana antara lain yaitu sebagai seorang personal administrasi pendidikan berusaha untuk menjaga sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran, dan juga untuk menanamkan kepada siswa kedisiplinan dalam memakai suatu barang di sekolah, serta memberikan pengawasan kepada siswa yang memakai alat-alat di sekolah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.